Halo Brad, gimana jadinya kalau rasa duka karena kehilangan anak kandung malah dimanfaatin sama seorang ilmuwan jenius buat menciptakan boneka robot berteknologi AI yang super canggih. Tapi si robot malah mempunyai obsesi gila sampai tega ngebantai siapapun yang mendekat. Film berjudul Robin tahun 2025 akan menceritakan tentang robot yang kepintarannya sampai jadi psikopat. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal. Selamat menonton dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kepanikan seorang ibu muda bernama Nadia yang berusaha ngumpat dari kebrutalan putranya yang bernama Robin. Di saat itu pula, si bocah kopet Robin terlihat bersiap untuk menghabisi si pastor yang sudah ripuh tercolok stick drum. Setelah merujak si pastor seperti rujak, perhatiannya pun langsung tertuju pada ibunya yang sedang bersembunyi. Sungguh anak goblok, si Robin yang durhaka dengan tega mencaci ibunya sendiri sampai pae. Namun untungnya, seseorang bersenjata api mampu menghentikan tindakan Robin sebelum situasi semakin runyam. Kira-kira apa alasan si Robin tiba-tiba menjadi bocah kopet? Apakah orang tuanya suka korupsi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 34 tahun kemudian beralih pada seorang aki-aki ringkih bernama Aiden yang sedang mengecek kontak penyimpanan barang milik Robin. Lantas sambil mengenang fotonya di masa lalu, rupanya Aiden ini adalah ayahnya Robin. Di mana ketika malam naas itu terjadi, Aiden sedang pergi ke luar negeri untuk menghadiri acara konferensi di Saka IT. Singkat waktu, karena sampai saat ini Aiden belum bisa menerima takdir kematian putranya. Akhirnya, ia pun ngide dengan membuat sesosok robot bocil untuk menggantikan sosok putranya yang bernama Robin. Hingga beberapa hari kemudian, akhirnya robot ini berhasil dirakit. Akan tetapi, sesuatu yang aneh mulai terjadi saat robot ini memperhatikan seekor kucing yang sedang lolodok. Smokey. Di malam harinya, seorang pembantu bernama Freya merasa heran saat kucing peliharaannya tidak kunjung datang saat akan diberi nyatu. Smoke. Sontak, Freya pun syok parah saat mendapati kucing peliharaannya sudah pae tergantung di gudang. Di saat itu pula, seketika Aiden menerima firasat buruk saat melihat tangan Robin yang berlumuran darah. Singkat cerita, scene beralih pada pasangan bucin yang sedang memesraan di sisi laut Pangandaran. Di tengah basa-basi, Lexi merasa tidak percaya jika hubungan mereka sudah berjalan selama 5 tahun. Dan kalau nyicil mobil mah, pastinya sudah lunas. Mendengar kode tersebut, Leo pun berniat memberikannya sebuah kejutan. You make me so happy. Belum juga ngomong, Lexi kegirangan langsung menerima cincin kawin pemberian Leo. Terlebih dirinya sudah bosan menjalani kehidupan kumpul banteng yang tidak ada artinya. Sesaat kemudian, sambil jalan-jalan di pantai, Leo berkata jika setelah ini ia akan mengajak Lexi mengunjungi rumah pamannya guna memberitahukan kabar bahagia ini. Terlebih setelah kedua orang tuanya meninggoy, hanya omnya sajalah satu-satunya keluarga dalam hidupnya. Namun, di tengah perbincangan,
Seketika Leo panik saat mendapati pesan dari DC pinjol yang dari tadi sedang memperhatikannya. Leo pun diancam untuk segera melunasi semua hutang-hutangnya. Tak ingin hal buruk terjadi, Leo pun mengajak Lexi untuk bergegas pergi ke rumah si paman. Singkat waktu, rupanya si paman yang dimaksud oleh Leo adalah Aiden, si ahli IT. Setelah mendengar kabar rencana pernikahan Leo, jelas saja Aiden pun ikut senang karena keturunan keluarganya akan tetap berlangsung. Di saat itu pula, Lexi pun terkesima saat melihat rumah pamannya Leo yang sangat badak. Lantas, setelah sedikit basa-basi bau sungut, Aiden langsung mengajak mereka untuk masuk. Namun, di saat itu pula, tanpa mereka sadari, robot Robin terlihat memantau kedatangan mereka. Sesaat kemudian, Leo pun heran saat mendengar suara lemparan bola dari ruangan sebelah. Bagaikan juri, seketika Leo pun melongo saat sekilas melihat sosok robot bermata biru ngejogrok di dekat tangga. Tapi, mau dibilang halu pun tetap janggal karena Leo melihat bola yang dilempar tadi kini tergeletak di lantai. That was delicious. Di sore harinya, ketika mereka sedang berbincang-bincang, perhatian Leo pun teralihkan saat ia melihat sosok boneka bocil yang duduk di kursi. Lantas, Aiden memberitahu jika itu adalah robot android ciptaannya yang ia beri nama Robin. Aiden pun mengklaim jika Robin ini cukup pintar dan bisa hidup layaknya seorang manusia. Saat mereka merasa tidak percaya, Aiden mengajak Leo dan Lexi untuk membuktikan dengan cara main petak umpet. One, two, three. Sungguh canggih. Jelas saja mereka langsung terkesima dengan kemampuan robot ciptaan Aiden. Setelah memperlihatkan kecanggihan robot ciptaannya, Aiden pun mempersiapkan Lexi dan Leo untuk beristirahat. Sementara dirinya yang sudah tua berniat untuk tidur lebih awal. Di malam harinya, Freya yang akan pulang terlihat mematikan lampu gudang yang sering korslet. Namun, baru saja beranjak, seketika Freya pun heran saat mendengar saklar lampu kembali dinyalakan. Takut ada maling, ia pun langsung mengambil palu untuk berjaga-jaga. Tak hanya menghabisi kucing, kini robot ini bertingkah semakin brutal dengan sudah berani menghabisi seorang manusia. Di keesokan harinya, Leo pun heran saat melihat Aiden yang gelisah. Lantas, Aiden memberitahu jika dirinya merasa khawatir dengan keadaan Freya yang sampai saat ini belum juga datang. Di tengah kebingungan, seketika Aiden heran saat melihat bercakan di wajah Robin. Did you do? Sesampainya di loteng, seketika Aiden pun syok saat melihat sobekan baju milik Freya tersangkut di tubuh Robin. Ia pun menyadari jika semalam Robin telah menghabisi Freya. Di tengah kekesalan, Aiden pun langsung mematikan robotnya ini dengan cara mencabut baterainya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, meskipun tanpa baterai, robot ini masih hidup kembali. Di malam berikutnya, Leo yang kelilit pinjol terlihat mengendap-endap di tengah malam untuk mencari berangkas penyimpanan harta milik pamannya. Namun, tanpa ia sadari, pergerakannya sedang dalam pengawasan si robot.
Setelah cukup lama mencari, Leo pun kesal saat apa yang ia cari tak kunjung ketemu. Di keesokan harinya, seketika Aiden pun syok saat melihat Robin yang masih bisa keluyuran. Meski dirinya sudah mencabut baterainya, melihat kabelnya tidak tersambung, Aiden pun merasa tak percaya dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada robot ciptaannya. Di tengah rasa syok, Aiden berusaha menenangkan diri dengan meminum berbotol-botol bir peletok. Sementara itu, Leo masih berusaha untuk mencari brankas milik Aiden. Di saat itu pula, ketika Leo panik saat menyadari dirinya sedang diintai oleh seseorang. Kemudian Leo yang penasaran berniat mengeceknya ke arah loteng. Sontak Leo pun kaget saat melihat peti terbuka dengan sendirinya. Dan saat dicek, rupanya peti tersebut berisi mainan milik mendiang Robin. Sontak Leo pun melongo saat di jumpscare bebenguk Robin. My team and I apparently created. Beberapa saat kemudian, Leo yang penasaran langsung menanyakan alasan Aiden menciptakan Robin. Lantas, Aiden mengungkapkan jika dirinya sengaja menciptakan robot Robin untuk menggantikan posisi putranya yang sudah meninggoy bersama sang istri tercinta. Di mana, menurut catatan medis, Robin sempat divonis mengidap gangguan jiwa kambuhan dan pemicunya bisa apa saja tergantung dengan apa yang Robin inginkan. Di mana 34 tahun lalu ketika malam ulang tahun Robin yang ke-11, Robin menginginkan sebuah hadiah berupa sepeda motor Vario milik Willy Salim. Tapi karena dibeliinnya cuma sepeda listrik, akhirnya membuat penyakit Robin kambuh hingga menghabisi siapa saja termasuk ibunya sendiri. Mendengar hal itu, sontak Leo pun merasa ngeri saat mengetahui masa lalu pamannya yang sangat kelam. Di keesokan harinya, scene beralih pada seorang pria berhoodie bernama Sam yang baru tiba di kediaman Aiden. Rupanya Sam ini merupakan adiknya Freya yang sedang berusaha mencari keberadaan si kakak setelah berhari-hari tidak pulang sambil berusaha nge-miss call HP si kakak. Sontak, Sam pun shock parah saat mendapati jasad kakaknya sudah membusuk di dalam gudang. Lalu tiba-tiba, niat hati ingin mencari kakaknya, Sam pun harus menyusul Freya di alam barja setelah dihabisi oleh sosok robot kopet menggunakan jebakan Tarzan. Beberapa saat kemudian, Aiden berusaha menghampiri Robin yang sedang terduduk di kursi perapian. Lantas sambil menahan rasa takut, Aiden berusaha menanyakan apa yang sebenarnya Robin lakukan kepada Freya. Tak cuma itu, Aiden pun bertanya apakah Robin akan menjadi anak yang baik. Di saat itu pula, Leo yang penasaran terlihat menguping percakapan pamannya itu. Singkat waktu, setelah melihat kengerian pada robot ciptaan pamannya, Leo yang penasaran berusaha mencari tahu tentang kematian Robin pada seorang pengacara yang pernah menangani kasus tersebut. Kemudian, Leo pun langsung menghubungi si pengacara bernama Dayat. Hingga setelah telepon terhubung dan Leo menanyakan semua yang ia ingin ketahui, Dayat pun akhirnya memberikan sebuah informasi yang mencengangkan. Di mana ketika itu setelah Robin menghabisi ibunya secara keji dengan pemukul negan, Aiden yang kalap tanpa sadar telah menembak mati putranya sendiri. Ternyata seperti inilah plot twistnya.
atau kenyataan yang sebenarnya terjadi, di mana alasan Aiden membuat robot Robin adalah sebagai upaya untuk menebus kesalahannya yang tanpa sadar telah menembak putranya sendiri akibat istri tercintanya dihabisi secara keji. Seketika Leo pun rewas setelah aib pinjolnya malah ketahuan oleh Lexi. Di tengah rasa kesal, Lexi pun menanyakan beberapa banyak hutang yang dimiliki Leo saat ini. Dirasa tak bisa lagi berkelit, Leo akhirnya jujur jika hutang pinjolnya sebesar $50.000 ditambah dengan mobil dan juga cincin tunangan yang ia berikan pada Lexi. Sontak, Lexi pun melongo saat mengetahui hutang Leo diperkirakan sebesar 1 miliar lebih. Lantas, Leo berusaha menenangkan Lexi, di mana tujuannya datang ke sini sekalian ingin mencuri uang milik pamannya. Jelas saja Lexi semakin melongo menegar hal tersebut, tapi kini Leo berniat meminta bantuan Lexi untuk mencari berangkas milik Aiden yang memiliki harta jutaan dolar. Di mana setelah rencananya berhasil, Lexi dijanjikan akan hidup kaya raya. Meskipun tahu ini salah, tapi karena Lexi dibutakan cinta dan harta, ia pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut. I'll make sure my uncle doesn't even know we're searching for it. Beberapa saat kemudian, Lexi diminta Leo untuk memberikan obat bius pada Aiden supaya mereka bisa mencari berangkasnya dengan tenang. Sementara di luar, sepasang detektif borongan terlihat mendatangi rumah Aiden setelah mendapatkan laporan hilangnya Freya dan juga Sam. Mendengar kedatangan seseorang, Leo dan Lexi yang panik berusaha untuk mengabaikannya saja. Hingga saat kedatangannya tidak direspon, detektif Ucu berniat mengecek keadaan sekitar, di mana ia curiga Aiden telah melakukan sesuatu pada para korban. Kemudian Ucu meminta rekannya yang bernama Hilman untuk menunggu sembari melakukan pengintaian. Ketika sedang mengecek gudang, Ucu pun semakin kepo saat sekilas melihat bayangan seseorang. Tak ingin membuang waktu, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Antara takut dan kepo, Ucu pun penasaran saat melihat sosok yang ia anggap boneka. Matanya tiba-tiba menyala seperti lampu motor odong-odong. Sungguh suwe, Ucu pun dicolok besi tajam setajam silet. Akan tetapi penderitaan Ucu tak cukup sampai di situ. Bagaikan aki soak di jumper, Ucu pun harus tewas setelah disetrum menggunakan genset 5000 volt. Sementara di luar, seketika Hilman panik saat Ucu lagi merespon panggilannya. Takut terjadi sesuatu, ia pun langsung mengecek ke dalam gudang. Belum hilang rasa kaget melihat Ucu gosong, Hilman pun langsung ngejelengak setelah dicolok oleh Robin. Dan seperti biasa, tak cukup sampai di situ, Robin berniat melakukan gesekan tambahan. Kembali pada Leo dan Lexi, mereka pun masih kebingungan karena belum bisa menemukan berangkas milik Aiden. Hingga di tengah rasa frustasi, Lexi pun merasa hoki saat berhasil menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di bawah karpet. Tak ingin membuang waktu, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Namun, di saat itu pula, robot Robin seolah diberitahu rencana licik Leo oleh sebuah entitas mirip pocong hitam. We're getting close. Of something that's gonna change our lives forever. Lexi pun langsung kabur saat aksinya ketahuan oleh Robin.
saja Lexi masih sempat diselamatkan sebelum dicucuk golok si Pitung. Hingga di tengah persembunyiannya, mereka pun semeringah saat secara kebetulan menemukan brankas baja milik Aiden. Kemudian, Leo pun merasa jika kode brankas ini merupakan kombinasi dari tanggal lahir Robin. What are we gonna do? I don't know. Sontak mereka pun melongo saat menyadari jika Aiden telah menyembunyikan hartanya di tempat lain. Di saat itu pula, Lexi yang sudah capek meminta Leo untuk melupakan duit Aiden lalu pergi saja dari tempat ini. Sontak Leo pun syok parah saat melihat calon istrinya tercucuk golok hingga mengalami batuk berdarah. Suwe sekali, setelah kematian Lexi, Leo pun harus pingsan setelah digaplok menggunakan kaca bekas akuarium. Beberapa saat kemudian, Leo yang baru siuman seketika panik saat dirinya sudah disekap di atas kursi. Menyadari semua kelakuan Leo kepada ayahnya, tanpa basa-basi, robot Robin berniat untuk memberikan hukuman yang setimpal, yaitu harus merasakan akupuntur dengan tembakan paku usuk nomor 12. His nephew! His nephew's name is Max. I should be within an inch of my life. Upaya untuk menghabisi Robin harus digagalkan oleh Aiden yang sudah menganggap Robin sebagai anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya Leo pun modar dengan kejadian yang sama persis seperti kematian Robin di masa lalu. Singkat cerita, setelah mengamankan semua jasad di rumahnya, Aiden Gepetto pun kembali memperbaiki android Robin. Tak cuma itu, ia pun memberikan sentuhan upgrade supaya Robin bisa mampu bertahan dari serangan-serangan fatal. Come back. Apakah kisah Robin akan terus berlanjut? Ya, tungguin saja karena film sudah tamat. Gimana menurut kalian, Brad? Seram banget kan? Kalau rasa trauma dialihkan ke teknologi yang salah, niatnya mau ngilangin rasa kangen, malah berujung malah petaka. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mau itu pada manusia, benda, atau hubungan. Kalau rasa sayang udah berubah jadi obsesi dan kecemburuan gila sampai gak mau berbagi. Itu bukan lagi rasa cinta, tapi udah jadi penyakit yang siap merusak segalanya. Gua Big, mewakili Saka AI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Saka Production. Sampai bertemu di alur film berikutnya. Hahaha.